Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan perkuliahan hukum perdata. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita jelaskan di hari Jumat kemarin. Iya, saya memang lupa belum membuat forum Fiklas di forum tugas di Fiklas itu nantilah ya setelah kita kuliah ini nanti akan saya buatkan forum tugasnya. Karena kemarin saya ada kegiatan pembuatan RPS dan lain-lain sampai sore. Nah, saya terlupa. Baik, hari ini kita lanjut saja dulu materi yang kemarin kita masih bicara tentang hukum keluarga ya. Kemarin kita sudah bahas pengertian keluarga, kemudian ikatan di dalam keluarga. Kita sudah bahas sampai kepada apa sih pentingnya kita mempelajari hubungan darah di dalam hukum keluarga. Ya. Mengapa kita harus mempelajari persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan darah. Ya. Yang sudah saya jelaskan itu adalah kepentingannya untuk menentukan batas-batas tertentu suatu peristiwa. Ya, apakah itu peristiwa perkawinan, apakah itu peristiwa pewarisan, ataukah itu peristiwa perwalian. Jadi batas-batas perkawinan seseorang itu juga dibatasi oleh aturan hubungan darah. Jadi kalau masih memiliki hubungan darah, berarti dia tidak bisa melakukan ikatan perkawinan. Kemudian juga kepentingan, coba di mute dulu ya. Kalau terkait dengan itu juga terkait dengan pewarisan, artinya siapa yang berhak mewaris, siapa yang bukan ahli waris, itu juga akan ditentukan oleh garis hubungan darah. Ya. Siapa ke bawah, siapa ke atas, siapa menyamping. Kalau di dalam hubungan hukum waris itu akan diketahui dari adanya garis hubungan darah. Ya, hubungan keluarga yang terpaut dengan hubungan darah, bukan yang karena perkawinan. Ya. Kemudian juga untuk membatasi atau untuk mengetahui batas perwalian. Ya, siapa yang berhak menjadi wali bagi seseorang atau bagi seorang anak. Apabila orang tuanya ternyata sudah meninggal dunia, misalnya seorang perempuan, anak gadis perempuan, orang bapaknya sudah meninggal, kemudian akan menikah, tentu itu membutuhkan wali. Nah, untuk membatasi siapa yang berhak untuk mewalikan dia di dalam melakukan atau melangsungkan pernikahan itu juga dibatasi oleh adanya hubungan darah dengan si gadis itu. Jadi siapa yang berhak mewali? Itu juga menjadi kepentingan kita mempelajari hubungan darah. Ya, jadi hubungan darah itu untuk apa sih kok kita belajar pusing-pusing amat mempelajari hubungan darah? Oh ternyata kalau kita tidak mempelajari itu kita tidak tahu batas-batas siapa yang boleh kawin dengan siapa gitu. Ya, jadi nanti kayak di rimba di hutan belantara, bapak kawin sama anak, gitu ya, kakak kawin sama adik, mertua kawin sama menantu. Nah, tidak ada hukumnya, ya bebas merdeka semua, siapa suka ya sudah gitu. Nah, ternyata kita tidak demikian, ya ada aturan main di dalam hukum perdata yang namanya hubungan darah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa kita ada hubungan darah, maka di situ kita akan ada batas-batas kita bisa kawin dengan siapa, siapa dengan siapa gitu ya. Lalu kita tidak juga bisa sesuka-suka kita untuk
Itu apa ya yang berisik-berisik itu ya? Tolong di-mute saja suaranya, nanti bergantian saja. Kalau mau bertanya baru dibuka. Ya. Kita juga tidak bisa suka-suka menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, ya, karena memang itu sudah ada hukumnya. Siapa pewarisnya, siapa ahli warisnya, itu sudah ada hukumnya. Yaitu yang dibatasi oleh dengan adanya hubungan darah dengan si pewaris. Itu ya. Pewaris itu orang yang akan mewariskan hartanya. Ya, ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta si orang yang meninggal, gitu ya. Demikian juga dengan perwalian, nggak bisa sembarangan. Sudah itu saja yang mau menjadi walimu, ya nggak bisa. Harus dihitung adakah hubungan darah dengan si calon mempelai ini, gitu. Kalau sudah tidak ada sama sekali, baru kita bisa menggunakan wali hakim. Ya, kita bisa menggunakan orang lain sebagai wali kita, ya, terutama orang-orang yang bertugas di kantor agama bisa menyerahkan untuk menjadi wali hakimnya. Itulah beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita tuh penting untuk mempelajari ikatan perkawinan, khususnya yang terkait dengan hubungan darah. Ya, itu menjadi penting karena kalau tidak demikian nanti kita seperti hidup di hutan. Ya. Siapa mau kawin sama siapa selalu aja gitu ya. Lalu mau hartanya dikasihkan siapa ya suka-sukamu. Nah, ternyata tidak, kita punya hukum yang mengatur ya agar perkawinan berjalan tertib, pewarisan berjalan tertib, perwalian berjalan tertib. Itulah gunanya mengapa kita mempelajari tentang hubungan darah, ya, yaitu hubungan antara manusia dan manusia lainnya karena memang berasal dari leluhur yang sama. Ya, ada kaitan hubungan darah, baik itulah garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah maupun ke samping. Ya. Kalau ke atas namanya silsilah, kalau ke bawah namanya keturunan, dan kalau ke samping itu adalah bersaudara kandung dan keturunannya. Bibi, tante, sepupu, keturunan bibi, tante, pak de, bude itu namanya saudara sepupu dengan kita. Nah itu juga kita hitung dengan dalam hukum dihitung sebagai memiliki hubungan darah. Itu ya. Sekarang kita mulai bahas yang hubungan darah dan garis keturunan. Ya, hubungan. Dalam mempelajari hubungan darah dan garis keturunan, ternyata ada 3 aliran. Ya. Ada 3 teori. Ya, dalam mempelajari hubungan darah dan garis keturunan, ada 3 aliran atau 3 teori yang disebut dengan teori patrilineal, matrilineal, dan parental. Ya. Patrilineal itu adalah teori yang mengatakan patrilineal itu garis bapak. Ya, garis bapak. Jadi dia mengutamakan keluarga-keluarga yang mengutamakan garis keturunan bapak. Ya. Kalau matrilineal itu garis-garis keturunan ibu, mengutamakan yang garis keturunan ibu. Kemudian kalau yang parental itu sering disebut juga dengan bilateral, itu netral. Baik bapak ataupun ibu itu memiliki kedudukan yang sama. Untuk garis patrilineal itu lebih mengutamakan garis bapak. Seperti kita melihat pada masyarakat Lampung misalnya, itu mengutamakan garis bapak. Ya, jadi mendudukkan laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Ya, misalnya orang Lampung, orang Batak, ya, suku Lampung, suku Batak, ya, masyarakat Lampung, masyarakat Batak,
itu garis keturunannya ialah garis patrilineal dalam menentukan hubungan darah dan garis keturunannya. Ya, untuk matrilineal misalnya kita ambil contoh itu orang Sumatera Barat, ya, orang Sumatera Barat. Atau dulu saya belajar hukum adat itu bisa juga dicontohkan orang Ogan, ya itu juga mengutamakan garis keturunan ibu. Maka untuk orang Sumatera Barat, orang Ogan punya istilah tugu tubang. Jadi kalau anak perempuan justru tidak boleh keluar dari rumah gadang, dari rumah tua, ya, karena anak perempuan dianggap sebagai yang utama dibanding dengan anak laki-laki. Berbeda dengan orang masyarakat Lampung yang biasanya tidak boleh meninggalkan orang tua, rumah tua, itu adalah anak laki-laki dan biasanya mengutamakan anak laki-laki tertua dalam hukum adatnya, ya. Kita tidak belajar hukum adatnya, tapi kita belajar mengenai garis keturunan yang disebabkan karena hubungan darah ini tadi, ya. Begitu juga dengan orang Sumatera Barat, maka tidak kaget kalau orang Sumatera Barat ya nggak sama. Dia yang meminang laki-laki biasanya karena dia memang mengutamakan garis keturunan ibu. Jadi perempuan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-lakinya. Jadi bukan laki-laki meminang perempuan, tapi perempuan yang meminang laki-laki. Saya tidak tahu apakah hukum adat sejauh ini masih seperti itu. Saya pikir kalau di daerah aslinya masih, ya. Cuma kalau yang sudah perantauan, kayak misalnya orang Batak yang sudah merantau ke Lampung atau orang Minang yang sudah merantau ke Lampung mungkin tidak sedemikian ketat, ya, kecuali ya memang dia mempertahankan leluhurnya itu tadi, ya, adat istiadat leluhurnya. Tapi itulah yang disebut dengan garis keturunan patrilineal dan garis keturunan matrilineal. Lalu kalau yang parental itu juga disebut dengan garis keturunan bilateral, ya. Baik ibu maupun bapak itu mempunyai kedudukan yang seimbang. Jadi tidak ada anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan atau yang sebaliknya. Nah, ini semua, ya, baik garis keturunan patrilineal, garis keturunan matrilineal, garis keturunan parental, itu semua nanti akan berpengaruh terhadap apa pengaruhnya? Itu akan berpengaruh. Kenapa itu harus kita pilah-pilah seperti itu? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap peristiwa perkawinan. Ya, peristiwa perkawinan tadi. Ya. Kemudian kekuasaan orang tua. Kemudian pewarisan dan kekuasaan perwalian. Jadi kalau yang mengutamakan garis laki-laki, nanti bagaimana sistem perwaliannya, bagaimana sistem pewarisannya. Biasanya anak laki-laki mendapat porsi yang lebih besar daripada anak perempuan misalnya. Nah itu seperti itu. Dia akan berpengaruh, dia akan berdampak, dia akan berefek pada perkawinan, ya, peristiwa perkawinan, peristiwa bagaimana kekuasaan orang tua terhadap anak, bagaimana peristiwa pewarisan itu terjadi, dan bagaimana nanti perwalian akan terjadi. Siapa yang berhak mewali, ya menganut garis patrilineal, matrilineal, atau parental. Itu, ya. Jadi semua itu nanti akan kita lihat dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa itu nanti akan sangat-sangat berpengaruh pada terlaksananya peristiwa perkawinan. Siapa melamar siapa, siapa kedudukan lebih tinggi. Kemudian kalau sudah bersuami, kedudukannya sudah suami istri, mana yang lebih dominan. Nah itu tergantung. Kalau dia alirannya patrilineal, ya dia akan sangat, laki-laki akan sangat dominan, gitu, ya. Laki-laki akan sangat dominan di dalam keluarga itu, ya. Jadi semua hal-hal biasanya harus seizin suaminya, harus seizin bapaknya. Demikian juga biasanya kalau dalam hubungan keluarga besar, itu biasanya lebih mementingkan keluarga dari pihak suami, dari pihak laki-laki. Nah, demikian sebaliknya dengan matrilineal. Ya.
Nah, kemudian kita lihat, kok ada hal yang mengganggu ya dari kemarin ini. Kita lihat sekarang perbedaan-perbedaannya dan siapa di Indonesia ini contoh-contoh ya, ini contoh ya. Nanti bisa ada kalau mau penelitian ya bisa diidentifikasi. Misalnya orang NTB alirannya apa itu? Patrilineal, matrilineal atau parental gitu. Orang Sunda misalnya apa alirannya? Orang Jogja, orang Jawa, sana Jawa Tengah apa alirannya dan lain-lain. Itu nanti akan sangat-sangat meskipun tidak straight mungkin tapi inilah yang terjadi di Indonesia gitu ya. Masih ada aliran patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Untuk patrilineal tadi Ibu sudah sebutkan ya, contohnya ialah misalnya orang Lampung, orang Palembang, orang Bugis, Bengkulu, dan lain-lain yang nanti Anda bisa identifikasi sendiri. Nah, kemudian dalam peristiwa perkawinan, kalau dia menganut garis patrilineal, maka dalam wali menikah ya, nilai jujur istri ikut tempat tinggal suami dan mengutamakan tamu-tamu dari pihak laki-laki. Nah, itu yang Ibu bilang tadi ya. Lebih berperan dalam kerabat lebih berperan dalam wali menikah. Kemudian nilai jujur tuh mungkin Anda tahu ya, kalau yang orang Lampung tahu ya. Nilai jujur tuh apa sih? Uang jujur itu uang kalau dibilang harga perempuan bukan ya, tapi uang yang disiapkan laki-laki untuk meminang perempuan, itu namanya uang jujur ya. Nanti kalau ada yang orang Lampung Ibu salah tolong dikoreksi. Karena Ibu juga bukan pengajar hukum adat, tapi Ibu tahu waktu Ibu kuliah dulu ada yang istilah-istilah uang jujur. Uang jujur itu kalau orang Lampung mau meminang laki-laki yang akhirnya kalau uang jujur itu tidak bisa dipenuhi, akhirnya gadisnya dilarikan gitu ya. Karena tidak sanggup untuk membayar uang jujur yang diminta pihak perempuan gitu ya. Kemudian istri ikut di tempat tinggal suami, baru nikah biasanya kalau orang Lampung nikah pagi, sudah selesai nikah itu langsung diboyong ke rumah suaminya. Nah, itu tidak masalah karena memang itu yang untuk masyarakat Lampung itu garisnya ialah garis patrilineal. Ya memang harus seperti itu, adat budayanya seperti itu, dan kita mengenal Indonesia ini adalah dengan keragamannya gitu ya. Jadi ya kita yang punya anak perempuan misalnya kayak saya orang Jawa, anak saya dipinang orang Lampung, kalau kemudian nanti selesai pernikahan anak saya diboyong ya saya nggak boleh kecewa, boleh sedih tapi tidak boleh kecewa. Ya tidak boleh menuntut apa-apa karena memang budayanya seperti itu. Kita hidup di Lampung, kemudian yang melamar orang Lampung gitu. Orang Jawa itu biasanya dia parental saja ya, ibu dan bapak itu kedudukannya sama-sama aja. Nah, kebetulan yang melamarnya ialah orang Lampung, maka anak saya diboyong, mau diadatkan segala macam misalnya diboyong setelah pernikahan, saya harus ikhlas. Nah, itu ya, jadi istri ikut di tempat tinggal suami. Gitu. Malah ada yang kalau adatnya masih kencang banget, tuh uang jujur sudah dibawa, diboyong, nanti dinikahkannya malah di tempat suami. Nah, kalau orang Jawa sih nggak seperti itu ya. Jadi meskipun dia menganut parental, tapi kalau menikahkan anak biasanya kalau perempuan ya dinikahkan di tempat. Kalau kita punya anak perempuan biasanya dinikahkan di tempat kita ya, sebagai orang tua dari mempelai perempuan gitu ya. Nanti setelah menikah diboyong ya monggo saja silakan gitu ya. Tapi kalau sama-sama orang Lampung misalnya menikah gadisnya gadis Lampung, mempelai prianya Lampung, biasanya sebelum menikah pun memang sudah diboyong ke tempat calon mertuanya, kemudian nanti yang menikahkan juga pihak keluarga Lampung gitu ya.
Dan itu tidak apa-apa, bukan sesuatu yang tabu ya, karena memang ya sudah begitu garis keturunan yang dianutnya seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu ya jangan pilih yang itu gitu. Kalau sudah pilih itu ya itu dengan segala resikonya gitu ya. Kalau nanti sudah menikah, kemudian kamu jangan terkaget-kaget kalau suaminya menuntut, kita harus banyak pro ke keluarga suaminya, yaitulah patrilineal. Jadi keluarga mereka, keluarga laki-laki itu harus didahulukan. Gitu. Itu nggak boleh kecewa, nggak boleh ribut-ribut lagi. Ya memang seperti itu, adat istiadatnya seperti itu. Kecuali kalau dalam pernikahannya nanti ada janji perkawinan tersendiri bahwa adat istiadat karena perpaduan antara Sunda dan Lampung misalnya, atau yang paling radikal itu misalnya Minang dengan Lampung kawin, kan ini yang satu kalau orang Jawa masih netral-netral lah ya, boleh ngikut sini boleh ngikut sana ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang satu orang Minang yang suaminya orang Lampung, ini kan dua kubu yang bertentangan banget gitu ya. Yang orang Minang menuntut bahwa keluarganya yang harus diutamakan ialah perempuan, yang orang Lampung menuntut bahwa yang keluarga yang harus diutamakan adalah laki-laki. Nah, kalau bisa didamaikan sebelum pernikahan, bahwa setelah pernikahan tidak ada garis patrilineal, tidak ada garis matrilineal, kita buat janji kawin bahwa kita bilateral saja, ya, kita netral saja, siapapun kedudukannya sama, bisa saja dibuat seperti itu, gitu ya. Tapi biasanya kalau orang mau menikah ya udahlah yang manis-manis aja dulu, gue suruh manut gitu ya, suruh ikut keluarga laki payu, atau yang laki-laki ngalah ya sudah ayo gue ikut keluarga lo yang perempuan. Tapi nanti kalau sudah selesai menikah sebulan 2 bulan 3 bulan mulailah itu muncul AIUEO-nya itu gitu ya. Nah oleh karena itu supaya itu tidak muncul, maka hal-hal seperti ini harus dipahami. Kalau memang kita sudah berniat menikah dengan orang dari suku mana, padahal itu misalnya kita tidak suka, kok itu alirannya kok patrilineal, nanti gue mati kecek ini gitu ya, ngeladenin keluarga suami terus misalnya bagi yang perempuan. Nah kalau seperti itu mending dipikirkan sebelumnya. Kalau sudah nggak bisa lagi kita protes-protes, itu memang sudah hal yang dianut di masyarakat itu, gitu, di masyarakat yang calon suamimu itu misalnya. Nah, untuk matrilineal itu contohnya tadi saya sudah katakan, misalnya Minangkabau, ya. Kemudian ada Ogan Komering Ulu, itu juga dulu dosen saya itu orang Ogan ya, orang Ogan Komering Ulu, dosen hukum adatnya. Itu dia pintar sekali kalau menjelaskan tentang adat istiadat Ogan Komering Ulu yang katanya ada tunggu tubang. Tunggu tubang itu anak perempuan harus jaga rumah tua ya. Itu karena dia menganut garis keturunan matrilineal. Nah, yang paling ngetop yang menganut garis matrilineal itu ialah Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Kemudian dalam peristiwa perkawinan, asabat berperan dalam wali laki-laki di tempat pihak istri, dalam wali tempat laki-laki apa sini. Yang penting gini deh, gue pakai bahasa gue aja, emang kadang-kadang ketika ini suka bergeser-geser ya. Dalam peristiwa perkawinannya itu nanti setelah perkawinan, maka yang berperan menjadi walinya itu ialah dari pihak istri, dan laki-laki nanti akan berposisi atau bergabung di rumah tempat pihak istri tadi ya. Misalnya ada rumah gadang itu yang berhak untuk tinggal di sana ialah anak perempuan gitu ya. Nah makanya kalau suaminya bukan orang Minang atau kalau suaminya orang Minang sih nggak masalah gitu ya. Memang itu udah satu adat gitu ya. Tidak ada lagi yang perlu diributkan dan didiskusikan ya. Kalau suami ikut istri ya memang sudah adat istiadatnya seperti itu. Kemudian kekuasaan orang tua dalam garis keturunan matrilineal, istri laki-laki pihak istri punya peran terhadap anak kemenakan. Ya, ada istilah mama dalam
di orang Padang gitu. Ya, jadi saudara laki-laki dari pihak istri justru yang berperan. Ya, ada mama namanya terhadap keponakan-keponakan itu lebih berperan ketimbang bapaknya di dalam nanti mengurus perkawinan dan lain-lain. Itu. Ya. Itu untuk yang bergaris matrilineal. Nah, untuk yang bergaris parental atau bilateral itu bisa orang Jawa yang kita kasih contoh Sunda dan Madura. Jadi ini untuk orang-orang kelompok di Pulau Jawa sono, ini dia parental ya atau bilateral yang kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara. Gitu ya. Dalam peristiwa perkawinan tidak dikenal hal-hal yang ada pada garis matrilineal maupun pada garis parental. Ya menikah saja, yang adat budayanya biasanya kalau menikah ya di tempat perempuan. Untuk sementara biasanya ya masih tinggal di tempat perempuan, kecuali nanti mereka sudah bisa mandiri atau memang keluarga laki-lakinya misalnya anaknya cuma anak tunggal ya sudah bisa langsung diboyong ke tempat mertuanya. Ya oke, bebas-bebas saja untuk keluarga parental ya, untuk garis keturunan parental, jadi tidak kencang mengutamakan yang mana gitu ya, tapi netral saja, damai-damai saja, tidak ada yang lebih dominan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau orang Lampung laki-laki kawin sama orang Jawa ya sudah, karena orang Jawa itu ya tadi garis keturunannya parental. Kalau harus manut kepada laki-laki ya nggak masalah gitu. Ya, karena memang boleh-boleh saja di orang Jawa, tidak harus siapa lebih dominan gitu ya. Kemudian kekuasaan orang tua, suami istri punya kekuasaan yang sama terhadap anak dan hartanya. Ada harta gonogini, kalau orang Jawa itu ada harta gonogini, harta bawaan, dan semua harta yang diperoleh itu selama perkawinan menjadi harta bersama biasanya kalau dia garisnya adalah garis parental. Nah, ini akan berpengaruh ini terhadap pengurusan anak, terhadap pengurusan harta. Apakah dia menganut garis patrilineal atau dia menganut garis matrilineal. Ya, nah itulah gunanya atau kepentingannya kita mempelajari hubungan darah sekaligus garis keturunan. Ya. Dan nanti bagi Anda yang sekarang sedang kuliah, kalau nanti mau menikah, ya dipelajari dulu supaya nggak kaget. Itu calon-calon Anda itu menganut garis keturunan apa? Oh enggak Bu, dia mau udah di kota, netral-netral aja. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Karena itu tidak harus ya, ini kan teori. Kalau dalam prakteknya memang itu sudah ditinggalkan, tapi biasanya walaupun ditinggalkan masih juga ya, misalnya kayak orang Batak mengutamakan garis keturunan laki-laki, maka kalau belum punya anak laki-laki itu ya belum bisa dibilang punya keturunan ya, kalau harus punya anak laki-laki karena penerusnya itu harus anak laki-laki gitu ya. Gitu ya. Kemudian itu sudah bisa dipahami matrilineal, parental, dan bilateral tadi. Parental atau bilateral, matrilineal, dan patrilineal sebagai bentuk-bentuk teori dari garis keturunan. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanya? Sebelum saya melanjutkan ke materi undang-undang perkawinannya. Ya, itu tadi masalah keluarga tuh udah selesai tuh, masalah teori pengantar di dalam hukum keluarga. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kan mengenai pernikahan, Bu, pertanyaan. Sebutkan namanya, sebutkan. Oh ya, Abdullah Bu, dengan NPM 211201101. Ini kan mengenai pernikahan, Bu. Kan baru-baru ini ada pernikahan mengenai sesama saudara sepupu, Bu. Apakah pernikahan tersebut diperbolehkan? Sedangkan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang mengenai pernikahan saudara sepupu itu dilarang. Akan tetapi menurut pandangan Islam itu diperbolehkan, Bu.
Nanti Jadi kita gimana, lihat, Bu? kalau kita akan bicara apakah perkawinan itu sah atau tidak sah, nanti kita lihat aliran yang ada di dalam undang-undang perkawinan kita. Jadi mana perkawinan yang diperbolehkan, mana yang tidak, karena kita sudah punya undang-undang yang berlaku secara nasional. Ya, kalau kita ikut garis keturunan tadi, kan kita bicara soal hubungan darah. Nah, mana-mana itu adalah untuk membatasi siapa yang boleh kawin dengan siapa. Gitu ya. Kalau Islam membolehkan, Anda bisa menunjukkan nanti pasal ayat berapa, surah apa yang itu memperbolehkan. Lalu kalau untuk berlaku dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini, kita sudah bermuara kepada ini nanti yang mau kita masuk. Undang-undang perkawinan. Jadi kita tidak dualisme lagi. Ya, semua yang mau menikah di Indonesia, inilah sekarang kita sudah punya undang-undang perkawinan, tidak seperti dulu lagi. Ada undang-undang yang berlaku bagi orang Muslim, ada undang-undang yang sehingga itu terjadilah dualisme. Ada yang berlakunya menurut hukum adat. Nah, semenjak tahun 1974, maka kita sudah menganut undang-undang perkawinan. Kalau kita ingin melihat apakah perkawinan itu sah di sini di Indonesia, ya kita dasarnya ini sekarang. Nah, mari kita lihat apa yang diatur oleh undang-undang perkawinan. Ternyata undang-undang perkawinan itu menganut garis bilateral. Nanti kita lihat. Ya, ada syarat perkawinan, nanti ada syarat subjektif, ada syarat objektif, mana yang bisa dibatalkan, mana yang tidak. Oke, undang-undang perkawinan menganut garis bilateral atau parental, terbukti dari ketentuan tentang. Jadi untuk undang-undang perkawinan yang berlaku untuk semua nih, karena tadi Indonesia kan beragam. Ada parental, ada matrilineal, ada patrilineal. Nah, ternyata untuk undang-undang perkawinan kita itu menganut garis bilateral atau parental. Ketentuan mana yang bisa membuktikan bahwa, nah, sabar ya, nanti jawaban Anda akan sampai kepada setelah kita membahas tentang undang-undang perkawinan. Perkawinan anak gitu ya, harus dengan izin ayah dan ibu. Jadi bukan hanya izin kepada ayahnya saja, tapi harus izin kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi kalau Anda mau menikah, itu harus ada izin dari ayah dan ibu. Persoalan nanti kalau tidak ada izin dibatalkan nggak Bu perkawinannya? Ya tergantung Anda kawinnya usia berapa. Ya. Kemudian ada lagi pasal yang mengatur tentang kekuasaan ayah dan ibu terhadap anak itu sama kalau orang sudah menikah berdasarkan undang-undang perkawinan. Ya, kalau yang matrilineal, patrilineal, parental tadi itu adalah hukum adat. Ya, garis-garis keturunan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kalau hukum nasional sudah ada, apakah hukum adat itu dipakai atau enggak? Ya, secara formal kita harus merujuk kepada undang-undang nasional. Gitu ya. Kalau yang hukum adat diberlakukan tapi dia tidak punya daya paksa. Seperti itu. Ya. Itu hanya berlaku menurut keajekan di masyarakat setempat saja. Kemudian kekuasaan ayah dan ibu terhadap anak itu sama. Itu ada di pasal 46 ayat 1, pasal 47 dan pasal 48. Jadi nggak ada anak di bawah kekuasaan ayah, nggak ada. Di dalam undang-undang perkawinan, ayah dan ibu punya kewajiban, punya kekuasaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Ya. Kemudian kekuasaan suami dan istri terhadap harta itu juga sama. Ada di dalam pasal 35 ayat 1 dan 2. Perwalian dari pihak ayah dan ibu itu diperbolehkan menurut undang-undang perkawinan. Nah, jadi harus kita bedakan ya, kita sedang bicara hukum adatnya atau kita sedang bicara hukum nasionalnya. Nah, teori-teori yang saya sampaikan tadi, bilateral, matrilineal, parental, itu seputaran atau basic daripada hukum adat. Ya. Sekarang kita lihat lagi ini tadi ya, itu yang membuktikan bahwa
undang-undang perkawinan kita menganut garis bilateral. Kemudian kita lihat sekarang pengertian ajas dan tujuan perkawinan. Ya, pengertian ajas dan tujuan perkawinan. Ya, kita masuk ke dalam ini sudah masuk ke dalam undang-undang perkawinan ya. Ajas di dalam perkawinan ini ya. Ini nanti kita mulai masuk ke mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan sejak kemarin. Persetujuan bebas. Persetujuan bebas atau harus dilakukan dengan sukarela. Jadi ada 10 ajas yang ada di dalam perkawinan. Ini ada 10. Jadi ada persetujuan bebas, ada partisipasi keluarga harus ada di sana, ada ajas mempersulit perceraian, meskipun perceraian itu boleh tapi sesuatu yang dilarang, poligami itu boleh tapi dilarang ketat, kematangan calon suami istri itu dibatasi oleh usia, kemudian meningkatkan derajat kaum wanita, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya garisnya adalah bilateral. Kemudian pencatatan perkawinan harus dilakukan apabila perkawinannya ingin dianggap sah. Nah ini ya, ini nanti sampai ke sana nih. Perkawinan menurut hukum agama itu apa maksudnya? Kemudian larangan dan pembatalan perkawinan, ini nanti apa maksudnya? Jadi ada larangan perkawinan, ada tentang pembatalan perkawinan. Ya, apa saja larangan-larangan perkawinan itu pada ajasnya, mana-mana hal yang dilarang dan mana-mana hal yang sudah terlanjur dilakukan tapi masih bisa dibatalkan. Ya. Lalu mengadakan perjanji kawin. Nah, ini juga diperbolehkan dan itu merupakan ajas di dalam undang-undang perkawinan. Ajas itu kalau kamu sudah belajar pengantar ilmu hukum kan sesuatu hal yang mendasar ya, yang mendasar. Sebelum muncul pasal itu mesti ada ajas dulu. Dari ajas barulah nanti kita munculkan dalam bentuk realisasi pasal-pasal. Ya, jadi nanti ada ajas persetujuan bebas dan sukarela itu munculnya di pasal berapa. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar hukum itu yang paling utama ialah kita mesti tahu ajasnya dulu. Sudah tahu aja. Kalau Anda hanya melulu baca pasal, itu adalah tidak bisa kita memaknai atau mempelajari makna atau nafas daripada isi pasal itu. Ya, cuman hafal gitu, tapi tidak mengerti maksudnya. Nah, untuk hal yang melahirkan pasal itu tuh adanya di ajas. Ini ada 10 ajas yang melahirkan pasal-pasal di dalam undang-undang perkawinan. Ya, jadi ada 10 pasal tadi. Yang kita lihat apa yang dimaksud dengan persetujuan bebas atau sukarela. Jadi orang mau menikah itu tidak boleh ada paksaan menurut undang-undang perkawinan. Lalu nanti kalau hasil paksaan gimana Bu? Bisa dibatalkan atau tidak? Nanti kita lihat selanjutnya. Jangan ditanya sekarang dulu ya. Tapi kita pahami dulu bahwa orang mau menikah itu harus ada persetujuan bebas. Nanti kamu lihat ya di dalam undang-undang perkawinan itu di pasal berapa. Tentu kalimatnya tidak sama dengan bunyi ajasnya, tapi itu terlahir dari ajas yang dianut oleh undang-undang perkawinan. Kita lihat nanti pasalnya, ya. Jadi ada persetujuan bebas di antara kedua belah pihak, nggak boleh paksaan, ya. Pada ajasnya harus dengan persetujuan bebas calon suami, calon istri. Tak boleh ada pemaksaan. Nah, berbeda dengan hukum adat kalau zaman dulu, ya. Kalau perempuan nggak suka, ini saya kembali lagi ke patrilineal ya. Kalau perempuan tak suka, belum suka tuh sama si cowok Lampung itu misalnya, ya dia bisa bawa kabur si perempuan ini. Itu yang namanya dilarikan kalau zaman dulu itu dilarikan. Nah, kalau sudah dilarikan, kalau untuk perempuannya juga orang Lampung itu harga dirinya sudah turun kalau mau dibawa pulang lagi. Oleh karena itu dengan sangat terpaksa ya harus menikah. Nah itu yang seperti itu undang-undang perkawinan tidak membolehkan sebenarnya. Ya tidak boleh. Tidak boleh ada paksaan baik kepada calon mempelai laki-laki maupun kepada calon mempelai perempuan.
Ya, nggak boleh. Ini unsur-unsurnya itu, ajasnya itu harus ada kebebasan, sukarela. Orang menikah itu sukarela. Kenapa? Karena tujuan perkawinan itu kan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, lahir batin, gitu. Bahagia lahir itu nggak bisa, bahagia lahir mungkin bisa diukur, bahagia batin kita tidak bisa mengukur. Yang bisa merasakan yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, agar dia bahagia lahir batin, tidak boleh ada paksaan. Itu ajas. Ya. Lalu, Bu, itu bisa nggak kalau ada misalnya paksaan? Nah, sekarang tinggal dilihat pasalnya itu tercermin di dalam pasal berapa. Lalu nanti, ada nggak akibat hukum kalau pasal ini dilanggar? Akibat hukumnya apa? Nah, itu kita belajar masuk ke pasal. Gitu. Ya. Ada ajas yang namanya partisipasi keluarga. Ya. Ada nikah nggak nikah sendirian, Anda pergi ke KUA berdua, yuk kita menikah. Kalau jadian bolehlah berdua saja. Itu tidak diatur, itu bukan peristiwa hukum ya. Kalau yang istilah kalian tuh jadian, satu nembak satu, yang satu oke, jadian katanya. Nah, itu bukan peristiwa hukum. Ya, tidak ada itu yang mengatur. Jadi itu belum peristiwa hukum. Tidak ada akibat hukum dari sebuah peristiwa jadian itu tadi antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi yang peristiwa hukumnya itu nanti kalau sudah menikah, nah itu baru ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur bukan peristiwa hukum ya. Jadi hati-hati. Jadian, sumpah setia, lain-lain dan lain-lain. Jadi ketika Anda mau menikah, ini harus ada partisipasi keluarga. Misalnya harus dengan persetujuan kedua orang tua. Ya nggak boleh kalau sudah jadian, kalau gitu besok pagi kita menikah yuk, kita pergi ke KUA misalnya. Undang-undang perkawinan kita ngaturnya nggak seperti itu. Kalau mau menikah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ada terutama partisipasi keluarga ini dengan munculnya wali nikah. Siapa yang akan menjadi wali nikahmu? Gitu ya. Siapa yang akan menjadi wali nikah kita? Nah, ini sangat diperlukan ya. Persetujuan dari garis ke atas atau dari pengadilan. Persetujuan dari atau wali dari garis ke atas tuh kalau ayah masih ada ya ayah. Ayahnya meninggal tapi kakeknya ada ya kakek. Gitu. Ya. Atau kalau itu sudah semua nggak ada, paman dari bapaknya juga nggak ada, ya sudah kita minta kepada pengadilan untuk menjadi wali nikahnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan ajas partisipasi keluarga. Ini nggak bisa Anda begitu jadian, yuk kita 10 hari lagi kita nikah, pergi ke KUA sendirian saja, berdua gitu. Nggak bisa lah. Kalau Anda misalnya sama-sama orang perantauan, sama-sama nggak punya siapa-siapa, perempuannya juga nggak punya siapa-siapa, laki-laki juga nggak punya siapa-siapa, ya tadi harus ada wali nikah di luar yang namanya keluarga itu. Tapi benar-benar nggak punya siapa-siapa ya. Kalau Anda punya orang tua, kemudian Anda ngaku nggak punya siapa-siapa, perkawinan Anda nanti bisa dibatalkan. Ya, dengan alasan tidak persetujuan orang tua. Ya. Lalu ada ajas perceraian itu dipersulit. Ya, perceraian itu dipersulit. Ya, kalau orang Islam bilangnya perceraian itu diperbolehkan, tapi itu sesuatu hal yang harus dihindari. Gitu ya. Diperbolehkan tapi sesuatu hal yang dibenci. Maka undang-undang perkawinan sebagai kelanjutan dari hal itu, dia mempersulit apa yang disebut dengan perceraian. Dengan berbagai syarat-syaratnya. Kamu lihat nanti di pasal undang-undang perkawinannya, nggak ada kata perceraian dipersulit, nggak ada, itu ajas. Tapi Anda bisa melihat apa syarat-syarat perceraian. Relatif ya, kalau ada yang mau bilang gampang ya monggo saja gitu ya. Tapi itu upaya dari pemerintah untuk supaya perceraian itu tidak terjadi semena-mena. Jadi diaturlah syarat-syarat perceraian. Ya. Itu ya. Kemudian kalau misalnya harus sudah memenuhi syarat pun
misalnya sudah memenuhi syarat nih, misalnya terjadi keributan setiap hari ya, di dalam pasal itu disebutkan yang bisa bercerai itu antara lain ialah sudah tidak bisa akur lagi antara suami istri, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, ribut aja kerjanya. Lah ngapain lagi kalau sudah ribut terus gitu kan. Akhirnya solusinya cerai. Misalnya persyaratan terpenuhi, tapi setiap persidangan perceraian pun masih diusahakan untuk perdamaian. Jadi setiap sidang masih hakimnya membuka peluang kalau pihak kedua suami istri itu masih bisa didamaikan. Ya, jadi tidak langsung hakimnya langsung jeder palunya bercerai gitu ya. Nah, tapi masih diupayakan juga dilakukan perdamaian. Itulah ajas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yang namanya mempersulit perceraian. Ya. Kemudian poligami juga dibatasi ketat. Bukan tidak boleh ya, Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami, tapi batasannya ketat. Ya, Mbak cari nanti di dalam pasalnya syarat ingin berpoligami itu apa. Ya, istri sudah tidak bisa menjalankan lagi kewajibannya sebagai istri sekian lama, suami sudah, nah itu ya. Jadi banyak syaratnya itu yang meskipun tidak kumulatif, tapi kalau dibaca syaratnya itu nggak mudah ya untuk berpoligami gitu ya. Jadi artinya Undang-Undang Perkawinan itu membolehkan berpoligami cuma dengan syarat-syarat yang ketat itu tadi. Kalau dipenuhi syarat-syarat ya silakan saja gitu ya. Izin istri, nah itu yang sangat sulit ya. Kemudian harus ada surat cerai ya. Putusan pengadilan atau keterangan meninggal dari istri yang dikeluarkan oleh catatan sipil dan ada izin dari pengadilan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. Ya, ini sidang. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan membolehkan ya, poligami membolehkan asalkan syarat-syarat itu bisa dipenuhi. Itu misalnya, ini bukan misalnya ya, ini ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kewajiban sebagai istri itu kalau gender bukan yang masak, nyapu, ngepel, itu bukan kewajiban menjalankan kewajiban sebagai istri ya, bukan itu ya. Kalau kita belajar tentang gender, kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan, peran istri yang tidak bisa digantikan oleh suami itu hanya hamil dan menyusui. Ya, kalau cuma nyapu, ngepel, masak nasi, gendong anak, itu mah bisa berdua. Ya, jangan bilang itu harus dikerjakan semuanya oleh istrinya. Ya. Nah, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Nah, itu yang betul-betul kewajiban yang harus dipikul oleh istri, dia tidak bisa lagi melakukan. Karena tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri, tidak bisa hamil misalnya. Atau istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu juga menjadi syarat. Boleh laki-laki kawin kalau istrinya cacat badan atau punya penyakit yang nggak bisa sembuh lagi gitu. Yang mungkin akan berdampak pada masalah seksual hubungan suami istri. Nah, itu diperbolehkan berpoligami. Atau istri tidak dapat melahirkan keturunan, mandul. Tapi mandul ini harus dibuktikan betul ya bahwa memang itu kesalahannya ada pada istri misalnya. Nah, yang mandul suaminya kok istrinya yang dicerai, kan lucu. Terus ada pakai surat keterangan dokter itu menyatakan bahwa memang istrinya yang tidak bisa melahirkan keturunan. Gitu ya. Itu syarat poligami yang kita sebut sebagai syarat yang ketat. Ya. Tidak bisa melahirkan keturunan. Gitu ya. Jadi nggak bisa udah punya anak 3 poligami, lu apa alasannya gitu ya. Istrinya sehat walafiat, tiap hari aja aerobik, cantik misalnya, masih juga poligami gitu ya.
Istri masih siap melayani suami, masih bisa segala macam, masih juga poligami. Nah, itu sebetulnya undang-undang perkawinan tidak membolehkan hal-hal yang seperti itu. Jika syarat itu terpenuhi, maka pengadilan harus meneliti secara kumulatif. Ya, persetujuan dari ini ya, ini syarat ya. Ini syarat ditambah lagi ini. Meneliti lagi. Misalnya istrinya tidak bisa melahirkan keturunan, lalu apakah ada persetujuan dari istri atau istri-istri? Nah, kenapa istri-istri? Ya kali-kali aja udah 3 istrinya masih mau kawin lagi gitu ya, masih mau poligami. Maka disebut harus dengan persetujuan dari istri atau istri-istri yang diucapkan di muka pengadilan. Harus dibuktikan dengan kemampuan material dari suami, jangan tukang batu, maaf ngomong ya dalam tanda kutip. Ya, tidak mengecilkan arti tukang batu, tapi istilahnya dari segi ekonomi untuk menghidupkan satu keluarga saja kesulitan kok kawin lagi gitu ya. Kemudian ada jaminan bisa berlaku adil. Nah ini kan sulit ya, ini harus kumulatif nih, yang harus diperhatikan ini yang 3 ini kumulatif. Ya, kalau syarat poligami yang di atas 1, 2, 3 itu alternatif ya. Misalnya istri tidak dapat melahirkan keturunan, itu sudah bisa dijadikan alasan poligami. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka hakim harus memperhatikan apakah istrinya setuju. Ya. Walaupun dia nggak bisa ngelahirin, kalau dia nggak setuju, suaminya mau kawin lagi, ya nggak bisa. Suaminya nggak punya kemampuan secara ekonomi dan tidak ada misalnya jaminan ekonominya, oke deh gitu. Orang kaya nih pengusaha gitu ya. Tapi apakah dia bisa berlaku adil? Kalau adil secara materi mungkin bisa ya. Beliin rumah satu-satu dengan bentuk yang sama, mobil satu-satu dengan merek yang sama. Tapi keadilan batin itu yang sulit. Maka saya pikir untuk yang jaminan berlaku adil ini sebenarnya rada sulit ukurannya gitu ya. Itu yang dibilang syarat-syarat poligami itu sebetulnya sulit ya, sulit sekali. Tapi kok banyak Bu orang berpoligami? Ya yang sulit dipermudah. Ya bisa-bisa saja itu dalam tataran pelaksanaan. Ya. Menjadi istri udah pasrah ya udahlah bodo-bodo amat misalnya. Kematangan calon mempelai. Nah, dulu laki-laki dianggap matang setelah 19 tahun dan perempuan setelah 16 tahun. Nah, ini yang saya bilang sekarang untuk setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung, batasan umur usia dewasa mempelai ini baik laki-laki maupun perempuan itu sudah sekarang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Meningkatkan derajat kaum wanita. Nah, ini ya. Jadi ada ajas Undang-Undang Perkawinan itu meningkatkan derajat kaum wanita. Karena tadi garisnya juga bilateral ya. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Suami tidak boleh sembarangan menceraikan istrinya dan istri diperbolehkan menggugat cerai jika dipenuhi alat. Jadi yang berhak menggugat cerai itu bukan hanya suami, ya, tapi istrinya juga kalau misalnya suaminya memenuhi persyaratan untuk tidak menafkahi lagi selama sekian tahun misalnya sudah pergi meninggalkan dan lain-lain persyaratan yang memang diperbolehkan, ya istrinya bisa menggugat cerai. Jadi bukan hanya suami yang bisa menjatuhkan talak seperti dalam Islam, tapi istri juga karena Undang-Undang Perkawinan ini menempatkan posisi perempuan dan laki-laki itu dalam kondisi yang sama posisinya, maka istri juga punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Ini mengenai hal-hal yang diungkapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan ya. Kemudian adanya ajas pencatatan perkawinan. Nah, ini yang akan berakibat apakah sebuah perkawinan itu sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Ya. Untuk Undang-Undang Perkawinan itu mengatur
perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing. Kemudian dicatat. Itu baru sah. Ya. Kalau hanya dilakukan berdasarkan syariat Islam misalnya, tapi tidak dilakukan pencatatan, itu tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Berdasarkan undang-undang perkawinan ya. Tinggal kita perspektifnya melihatnya dari aspek mana. Kalau kita melihat dari perspektif hukum Islam, ya itu sudah sah. Ya menghalalkan yang belum halal itu kan cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bacakan oleh suami, sahlah dia yang semula belum sah menjadi sah sebagai suami istri. Sah sebagai suami istri dalam hubungan biologis. Dalam tataran dengan akibat-akibat hukum lainnya secara nasional, secara hukum nasional, ternyata perkawinan yang sah berdasarkan agama ini harus dicatat. Harus dicatat. Gitu. Ya. Harus dicatatkan oleh KUA yang di mana wilayah tempat tinggal mempelai itu. Ya. Dan atau di catatan sipil untuk yang non-Islam. Untuk yang non-Islam. Untuk yang orang Islam KUA, untuk yang non-Islam catatan sipil. Non-Islam dengan non-Islam ya. Gitu. Kemudian perkawinan menurut agama. Ada ajas perkawinan menurut agama. Tadi ada ajas pencatatan. Harus. Karena kalau tidak dicatat berarti perkawinannya dianggap tidak sah. Kalau perkawinan dianggap tidak sah, maka bisa berdampak kepada anak-anak yang dilahirkan secara hukum. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari ayahnya. Gitu. Kemudian istri juga statusnya ya cuman sah sebagai dalam ikatan secara agama. Ya. Kalau dia menggugat berdasarkan hukum nasional, misalnya gugatan terhadap harta, gugatan terhadap waris, gugatan terhadap lain-lain, ya, yang memposisikan dia sebagai istri sah ya nggak bisa. Gitu. Ya. Lalu ada ajas yang berikutnya, ke-8, yaitu perkawinan menurut hukum agama. Kedua mempelai, calon suami istri dan calon suami dan calon istri menganut agama yang sama. Pada ajasnya menganut agama yang sama. Ya, Islam dengan Islam, non-Islam dengan non-Islam. Ya, menurut undang-undang perkawinan itu tidak mengakui perkawinan berbeda agama. Islam dengan Kristen tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan kita. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap pencatatannya. Kalau yang orang Islam secara resmi dicatat oleh KUA, tapi Islam dengan Islam ya, suami istri Islam kedua-duanya. Nah, kalau non-Muslim ya dua-duanya. Ya. Seperti itu ya, karena nanti ini akan berkaitan dengan pencatatan, yang satu ke KUA, yang satu ke pencatatan sipil. Ya. Lalu gimana Bu kalau orang Islam dengan orang Kristen menikah? Nah, ya nggak bisa. Menurut hukum kita nggak bisa, gitu ya. Harus mengalah salah satu, mau dinikahkan secara Islam atau mau dinikahkan secara non-Islam. Karena ini akan berpengaruh sangat terhadap pencatatan, dan pencatatan itu akan berpengaruh sangat dengan pengakuan sah atau tidak sahnya perkawinan itu. Sah atau tidak sahnya perkawinan itu akan rentetannya akan panjang ya. Terhadap keturunan, terhadap harta, terhadap hubungan keluarga. Ya. Kemudian ada ajas yang namanya larangan pembatalan perkawinan. Larangan dan pembatalan perkawinan. Dan ya, larangan dan pembatalan perkawinan. Ada larangan tertentu yang jika dilanggar perkawinan dapat dibatalkan. Nih ya, sampai ya pertanyaannya tadi.
pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan. Nggak boleh batal-batal perkawinannya, nggak bisa gitu. Harus digugat ke pengadilan. Apa contoh-contoh atau larangan-larangan yang bisa membatalkan perkawinan? Ini contoh saja. Yang selengkapnya baca Undang-Undang Perkawinan. Contoh larangan tertentu ialah hubungan darah yang terlalu dekat. Nah, ini ya. Hubungan darah yang terlalu dekat. Kalau sepupu itu dekat atau enggak dekat? Pertanyaannya. Coba, saya mau mengajak Anda nanti untuk berpikir, untuk belajar cari tahu. Ya, tadi kan sudah sampai nih jawaban dengan yang pertanyaan temannya tadi. Ya, ternyata ada larangan untuk yang memiliki hubungan darah terlalu dekat. Nah, pengertian terlalu dekat ini nih yang harus Anda tahu nih. Terus cari nih, apa nih terlalu dekat itu. Gitu. Apa terlalu dekat? Nah, ini ya. Nah, sekarang itu metode pembelajaran itu sebetulnya cuap-cuap kayak ibu ini udah nggak model lagi nih. Dosen itu sekarang cuma kasih pedoman, kasih obor. Ini kalau mau belajar undang-undang perkawinan, kau baca ini tentang ini tentang ini di sini, kamu buat resume, buat rangkuman. Itu sekarang metode yang digalakkan. Kemarin kita baru pertemuan membahas masalah RPS, yang salah satunya adalah tentang metode mengajar. Walaupun untuk Fakultas Hukum rasanya, apalagi untuk semester 2 kayak Anda, rasanya sulit ya kalau belum diberi pemaparan pemahaman, kayaknya agak kesulitan juga mahasiswa. Tapi itu pelan-pelan memang harus dilakukan. Jadi Anda diajak untuk berpikir, agar bisa berpikir tentu Anda harus membaca. Kalau Anda nggak membaca, nggak bisa, gitu ya. Nah ini, ya. Silahkan nanti dipelajari, dibaca, dicari tahu. Ya. Anda tanya sendiri, Anda jawab sendiri, nanti Anda laporkan dengan saya. Ya, bisa kita diskusikan lagi. Jadi seperti itu sekarang metode yang dikehendaki di perguruan tinggi. Tidak lagi ceramah habis 100%, kita ceramah semua gitu ya. Itu sudah sebetulnya metode yang udah ketinggalan zaman yang model begini. Metode itu sudah bertumpuk pada mahasiswa sekarang. Dosen hanya memfasilitasi. Kalau kita mau belajar hukum keluarga, nah di dalam hukum keluarga itu yang terpenting harus kita ketahui ialah ini. Silakan Anda baca literaturnya ini. Apa hasil membaca itu nanti kita diskusikan. Gitu. Itu metode yang harus ada sekarang, ternyata seperti itu. Ya. Tapi kita sedang masa peralihan. Apalagi ini dibahasnya sudah tengah semester, baru kita membahas itu kemarin. Ya. Jadi siap-siap kalau misalnya nanti Anda sudah semester 3, semester 4, dan seterusnya, Anda akan diajak untuk metode pembelajarannya itu lebih bertumpuk pada Anda ketimbang dari dosennya. Oke, contohnya ialah misalnya hubungan darah yang terlalu dekat. Itu bisa menjadi larangan sebuah perkawinan. Masa idah itu masa tunggu bagi orang Islam. Habis kematian suaminya itu ada masa idah. Berapa bulan cari tahu. Berapa masa indah atau masa tunggu itu. Nah selama masa idah ini perempuan nggak boleh tuh. Dilarang untuk menikah lagi. Tunggu dulu. Apa sih maknanya masa idah itu? Ya takut-takut ada janin di dalamnya itu. Janin suami yang meninggal. Atau janin yang bercerai. Tahu-tahu ditimpah lagi sama suami baru. Nah, ini anak bapaknya siapa nih? Gitu. Nah itu maka dilarang. Sebelum masa idah itu berlalu. Pelajari nih di dalam hukum Islam. Apa sih masa idah? Berapa lama sih masa idah? Kenapa sih masa idah itu harus dilalui dan merupakan larangan?
untuk menikah kembali. Nah, oke. Talak 3, nah ini juga Islam. Karena memang hukum perkawinan kita didominasi dengan syariah Islam sih ya. Talak 3, kalau sudah talak 3 ada larangan untuk kawin lagi. Rujuk kembali. 1, talak 2, talak 3, balik lagi, talak maning. Ya, itu dilarang. Nah, ini yang dimaksud dengan larangan dan pembatalan perkawinan. Ada larangan tertentu dan ada hal-hal yang menjadi syarat-syarat untuk membatalkan sebuah perkawinan. Ya, kalau pembatalan itu misalnya tadi ya, suami poligami, nggak izin istri, tahu-tahu dia udah punya istri, nah itu bisa diajukan gugat pembatalan perkawinan dengan istri berikutnya. Anak yang seharusnya masih dalam batas harus izin dengan orang tua, ternyata tidak izin. Ada syarat izin dengan orang tua, ada batas usianya, ternyata tidak izin, perkawinannya bisa dibatalkan. Monggo silahkan dibaca undang-undang perkawinannya, dicari. Undang-undang perkawinan itu udah basi, udah tahun 74, cari aja di Google banyak. Lalu beserta perubahannya yang keputusan Mahkamah Agung itu. Cari di Google banyak untuk memperdalamnya. Jangan hanya ngandelin dosen yang ngoceh sama slide yang sepotong-sepotong ini gitu. Ini slide kan sepotong-sepotong. Kalau semua dimuatin di sini ya nanti saya baca buku ngajarnya. Ya. Ini kalau slide ini penggalan-penggalan. Maka disebut contoh. Contoh larangan tertentu. Artinya bukan yang dilarang adalah hubungan darah dekat, masa idah, talak 3, bukan itu. Tapi itu contoh. Hal-hal lain apalagi yang dilarang? Silakan dibaca undang-undang perkawinannya. Ya, dan ini harus dipelajari, kadung Anda sudah mempelajari tentang hukum keluarga. Lalu ada ajas mengadakan janji perkawinan. Diperbolehkan apa tidak mengadakan janji perkawinan? Ternyata boleh, berdasarkan undang-undang perkawinan boleh. Janji perkawinan itu bukan itu ya, bukan taklak-taklik yang dibaca setelah menikah ya, bahwa setelah menikah ini saya akan menggauli istri saya apabila saya sekian tahun meninggalkan berturut-turut. Bukan itu. Janji kawin yang dimaksud ialah benar-benar perjanjian antara suami dan istri yang akan dibuat sebelum perkawinan. Contoh tadi, kalau yang satu aliran patrilineal, yang satu matrilineal, kan bisa diadakan janji kawin bahwa setelah kawin nanti kita garis-garis keturunan dari masing-masing kita tuh hilang ya. Kita murni mengikuti secara nasional saja bahwa posisi suami dan posisi istri itu sama misalnya. Itu bisa. Kok bisa, Bu? Bisa. Gitu ya. Jadi mengadakan perjanjian perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang perkawinan ini ialah misalnya, ini contoh lagi, contoh. Kalau contoh berarti bukan hanya itu. Kalau Anda mau lihat selengkap-lengkapnya, lihat di undang-undang perkawinan. Contoh, undang-undang perkawinan dan bukunya ya. Undang-undang perkawinan pasal-pasal, nanti bingung juga membacanya tanpa dibantu dengan membaca buku. Contoh penyatuan atau pemisahan harta perkawinan. Ini kalau udah kawin nanti gue punya harta, lu punya harta. Tetap terpisah misalnya. Punyaku, punyamu. Bisa itu diperjanjikan, bisa. Jadi nggak menyatu. Aku bawa mobil 2, kamu bawa mobil 2, ya sudah mobilku, mobilmu, misalnya. Bisa juga. Aku dapat harta waris rumah. Kamu kan nggak bawa apa-apa, ya udah ini tetap hartaku karena ini harta waris misalnya. Ya bisa, itu diperjanjikan. Contoh-contoh perjanjian kawin. Ya, walaupun kayaknya masih langka dan masih dianggap tabu ya untuk Indonesia ini.
Kayaknya kok mau kawin nemen amat ya, belum apa-apa udah ketakutan hartanya diambil atau diminta gitu ya. Padahal itu secara hukum penting gitu ya, daripada nanti ribut di kemudian hari. Kalau memang kamu ingin bahwa harta warisanmu tidak dijadikan harta gunung gini, ya dibuat saja perjanjian perkawinan, karena itu ajasnya diperbolehkan. Membuat janji perkawinan diperbolehkan. Atau begini janji perkawinannya, suami tidak boleh menjual harta istri tanpa persetujuan di muka notaris. Ya tadi, misalnya istrinya anak orang kaya nih, menikah udah dapat rumah, dapat mobil, dapat sawah, dapat macam-macam. Nah, bisa juga dibikin tidak dilakukan pemisahan harta kekayaan, tapi dibuat janji suami tidak boleh menjual harta istri kecuali dengan persetujuan istrinya di muka notaris. Bisa. Ya. Jadi jangan-jangan nanti kawin istrinya bawa harta waris banyak, suaminya enak leha-leha, jualin harta istri untuk kawin lagi gitu ya. Di sinetron itu mah ada. Gajiku membiayai istri kedua suamiku. Ada itu sinetronnya tuh. Melihat sinetron satu kali isinya kayak gitu. Waduh, kata saya. Nah, untuk supaya itu tidak terjadi, memang kalau menurut adat kebiasaan sih kayak yang tabu gitu ya, saru kalau kata orang Jawa, masa iya baru mau menikah kayak ketakutan hartanya hilang gitu ya. Dipegang erat-erat. Tapi secara hukum itu nggak salah kalau buat janji perkawinan, daripada nanti ribut belakangan. Nggak masalah gitu ya. Dan undang-undang perkawinan membolehkan. Atau dibuat janji, misalnya ini kalau udah kawin, masing-masing masih memiliki kebebasan bergaul dengan pihak ketiga lainnya. Bergaul dalam arti yang positif ya, bukan yang negatif. Soalnya jangan mengekang kebebasan perempuan, dia masih butuh untuk bergaul dengan teman-temannya. Juga laki-laki sama. Asal masih dalam batas-batas tertentu ya, jangan ditafsirkan negatif bergaulnya itu. Nah, itu bisa juga dijadikan janji kawin. Gitu. Itu pada ajasnya diperbolehkan. Ya, nah, jadi itu ada beberapa ajas yang dianut oleh undang-undang perkawinan kita. Ya, dianut oleh undang-undang perkawinan kita. Jadi ada 10 tuh. Dengan 10 ajas itu ternyata kita sudah mengetahui tadi. Cuma kalau aplikasi pasal-pasalnya silakan dibaca di pasal undang-undang perkawinan ya. Jadi misalnya syarat pembenaran. Nanti juga kita akan sampai juga kepada materi itu. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, monggo disilahkan dibaca undang-undangnya, dibaca bukunya dengan runut, dengan baik, baca, sehingga Anda memahami semuanya. Dari isi pasal itu sesuai dengan nafas-nafas dari ajas-ajas yang dianut oleh undang-undang perkawinan. Oke, jadi untuk pertanyaannya tadi, silakan dicari jawabannya sendiri. Kalau sudah Ibu bukakan kerannya seperti ini, silakan dicari. Apakah itu dilarang atau tidak? Jadi sistem pembelajaran sekarang ini nggak boleh. Ini aja sudah dicekokin 70% ini namanya. Nyekokinnya harusnya 30% aja. 70%-nya cari sendiri. Seperti itu sekarang. Ya, maka kalau ada tugas-tugas itu maksudnya untuk supaya, cuma model tugasnya juga masih belum baik sebenarnya. Ya. Model tugasnya itu sebetulnya harus memecahkan persoalan. Bukan hanya sekedar tugas membaca, membuat resuma, itu mah cuma maksa Anda untuk belajar saja sih. Maksa Anda untuk membaca. Itu pun kalau Anda membaca. Kalau Anda tidak juga membaca, ya Anda cuma menyalin punya temannya, ya dosennya juga nggak tahu. Gitu. Walaupun tahu, ya apa daya gitu kan. Cuma nanti kadang-kadang kalau saya membaca, biasanya, oh kok ini sama persis ya bahasanya gitu. Ya namanya orang meresuma itu kan harusnya nggak sama ya, dari satu bahasa ke satu bahasa. Nah itu biasanya nilainya nanti akan saya, harusnya dapat 8, saya kurangi. Gitu. Kalau itu sama. Saya tidak tahu siapa yang mencontek, kan saya nggak tahu. Itu ya, jadi itu pertemuan kita hari ini.
kita sudah masuk ke dalam, harusnya ada satu pokok bahasan lagi sih yang untuk dilanjut hari ini, tapi sudah kita selesaikan dulu ini saja, nanti kita masuk lagi ke materi berikutnya insya Allah hari Jumat ya, hari Jumat kalau memang kita bisa Zoom, kita Zoom sebelum memasuki puasa. Nanti memasuki puasa biasanya minggu-minggu pertama Anda masih teler, masih loyo, masih entah ada libur apa enggak, saya nggak tahu sih nih, apakah jelang puasa itu ada libur atau tidak. Saya belum keluar peraturan rektornya. Kalau tidak ya berarti kita harus tetap kuliah. Oke, demikian saya sudahi pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan silahkan dipelajari lebih lanjut di literatur dan undang-undangnya. Oke, Vanessa, di screenshot dulu. Sudah, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat siang.